Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, dan urban legend dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di Fenomena Tanpa Jasad. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia mampir ke channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya, agar kami lebih semangat dan lebih giat untuk bikin video selanjutnya. Di video hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang persahabatan 5 remaja yang tengah duduk di bangku kelas 2 salah satu SMK swasta. Mereka berlima adalah sahabat yang solid. Telah banyak waktu yang mereka habiskan bersama. Suka duka pun telah banyak mereka lalui satu sama lain, selayaknya saudara. Masing-masing di antara mereka adalah Dwi Samudra, atau yang biasa dipanggil Sam, Tria, Eka, Putra, dan Rumi. Sebuah kisah dimulai ketika mereka berlima telah selesai melaksanakan ujian semester 2. Seperti semester sebelumnya, dari pihak sekolah biasanya mengadakan sebuah pertandingan persahabatan dari beberapa sekolah lain, yang kemudian diakhiri dengan pensi atau pentas seni sebagai penutupan. Hari persiapan pun telah selesai. Tibalah pertandingannya dimulai. Pertandingan yang ditampilkan sebagai opening tahun ini adalah basket, di mana kelima sahabat itu ikut andil di dalamnya sebagai pemain. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Pertandingan tahun ini diselimuti hawa panas dari pihak masing-masing pemain maupun pihak supporter. Beberapa hujatan dan adu mulut sering terjadi di antara dua kubu. Entah siapa yang memulai duluan, kubu-kubu tersebut terlibat keributan dan baku hantam. Semua pemain dan masing-masing supporter terlibat berkelahian. Mengetahui hal itu, pihak sekolah langsung mengambil tindakan dan segera membubarkan acara tersebut. Dengan susah payah, tawuran itu pun dapat dicegah. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Masing-masing kubu yang belum merasa puas dan kedua kubu yang masih merasa benar saling berlomba-lomba untuk menunjukkan kubu mana yang terkuat. Tak disangka sebelumnya, kubu-kubu itu kembali terlibat di dalamnya. Kali ini, mereka mempersiapkan berbagai macam senjata tajam. Merasa sekolahnya terancam, kelima sahabat itu pun ikut turun tangan. Tawuran sengit pun tak dapat dihindarkan. Berkali-kali mereka berhasil mendesak kubu sekolah lawan. Dan sudah dapat dipastikan, kubu kelima remaja itulah yang bakal keluar menjadi pemenang tawuran ini. Sampai suatu hal yang buruk pun terjadi. Sam yang merupakan salah seorang sahabat dari mereka tiba-tiba mendapat tikaman di perutnya dengan sebuah badik yang masih tertancap. Seketika tubuhnya pun tumbang ke tanah. Keempat temannya pun segera mengerumuninya. Tak selang berapa lama terdengar suara sirine mobil polisi. Pelaku tawuran pun tampak lari berhamburan menyelamatkan diri. Dengan terpaksa, keempat temannya Sam pun ikut melarikan diri dan meninggalkan Sam yang sedang sekarat seorang diri. Mereka pun berhasil menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi sebuah kabar duka mendatangi mereka. Sam yang merupakan salah satu sahabat dari mereka telah meninggal dalam peristiwa itu. Dia meninggal kehabisan darah sewaktu perjalanan ke rumah sakit. Betapa sedihnya mereka berempat mendengar kabar itu. Keinginan balas dendam pun semakin tumbuh subur di hati mereka berempat. Tapi satu hal yang masih menjadi pertanyaan. Siapa orang yang telah membunuh sahabatnya itu? Andai mereka tahu, pastilah saat itu juga mereka segera melampiaskan dendamnya. Sejenak mereka pun terdiam. Sambil bersedih, mereka mengusap layar HP.
mencari tahu kabar berita dari media sosial tentang siapa pembunuh rekannya. Menurut dari penyelidikan polisi, belumlah menemui titik terang. Mereka berempat pun masih penasaran tentang pembunuh itu dan ingin segera membalas dendam. Kemudian sebuah artikel misteri yang membahas dunia lain tanpa sengaja muncul di layar HP salah satu dari mereka. Media itu membahas tentang komunikasi alam nyata dengan penghuni dunia lain yang disebut dengan Ouija, yang merupakan sebuah papan yang bertuliskan berbagai huruf dan sebuah pin kayu sebagai penunjuknya. Mereka yang sudah kehilangan akal pun memutuskan untuk mencoba mencari tahu. Mereka yang sudah kehilangan akal pun memutuskan untuk mencoba mencari tahu siapa pembunuh temannya. Mereka yang sudah kehilangan akal pun memutuskan untuk mencoba mencari tahu siapa pembunuh temannya dengan menggunakan media itu. Setelah merunding beberapa saat, mereka mengambil sebuah keputusan yang mencengangkan. Mereka akan pergi ke makam Sam. Mereka akan pergi ke makam Sam dan mengambil papan nisan milik Sam untuk dijadikan sebagai papan Ouija. Mereka berempat ingin Sam ikut andil dalam rencana mereka. Setelah tiba di makam, tampak sorot senter mereka mencari-cari kuburan Sam. Tak menunggu beberapa lama, akhirnya mereka pun menemukannya. Kemudian dicabutlah papan nisan itu. Entah apa yang terjadi, langit yang semula terang benderang tiba-tiba gelap petir menggelegar. Tak lama kemudian turun hujan badai dan diiringi dengan petir yang bersahutan. Singkat cerita, mereka sampailah di base camp, tempat awal mereka berkumpul dengan keadaan yang basah kuyup. Disinilah kejanggalan-kejanggalan terjadi. Beberapa kali sosok Sam muncul di antara mereka, tapi tak ada sepatah kata pun yang dikatakan. Sosok Sam hanya sesekali terlihat melintas berupa bayangan, dan terkadang terlihat sedang duduk termenung. Sesuai petunjuk-petunjuk yang tertera pada artikel sebelumnya, kemudian mereka pun mempraktekkan satu persatu cara dari papan itu bekerja. Disatukan jari telunjuk mereka berempat pada sebuah pin kayu di atas sebuah papan bertuliskan huruf dan angka. Kemudian, salah seorang dari mereka mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah kamu Sam? Tak lama, pin itu bergerak dengan sendirinya menuju sebuah kata yang tertulis ya. Salah satu di antara mereka pun bertanya lagi. Apakah kamu mati dibunuh? Pin kayu yang ada di telunjuk mereka pun kembali mengarah ke sebuah kata ya. Mereka berempat semakin yakin bahwa yang sedang hadir itu adalah arwah dari temannya Sam. Tak lama kemudian, sebuah pertanyaan kembali terlontar. Siapa orang yang telah membunuhmu? Sebuah jawaban kembali terjadi. Pin kayu itu kembali bergeser menuju ke sebuah huruf A, yang sekaligus merupakan sebagai inisial. Tak lama kemudian, papan itu mulai bergerak-gerak tak terkendali, sampai akhirnya keempat orang pemuda itu terlempar. Dengan rasa takut, mereka segera lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, terdengar suatu berita bahwa telah meninggal seorang siswa dari sebuah sekolah kejuruan bernama Arga. Dia meninggal dengan keadaan seperti habis tercekik. Setelah diketahui bahwa Arga adalah salah seorang yang pernah terlibat tawuran dengan sekolah mereka. Setelah diketahui, Arga adalah salah seorang yang pernah terlibat tawuran dengan sekolah mereka tempo hari. Merasa cara mereka mendapatkan sebuah hasil, mereka berempat sepakat untuk mengulangi perbuatannya malam ini.
Rasa penasaran dan jiwa muda mereka merasa tertantang untuk mengulangi permainan itu, di mana mereka sendiri tidak mengetahui risiko apa yang akan menimpa mereka. Ketika malam tiba, 4 orang remaja telah bersiap di posisinya masing-masing untuk memulai memainkan papan tersebut. Setelah menyatukan telunjuk mereka di atas pin kayu, keisengan pun terjadi. Salah satu dari mereka memulainya dengan suatu pertanyaan yang konyol. Siapa yang akan menikah duluan dari kami berempat? Pin kayu itu bergerak menuju sebuah huruf E yang berarti Eka. Sambil ketawa-ketawa, mereka melanjutkan dengan pertanyaan lain. Siapa yang menjadi orang-orang sukses di antara kami berempat? Pin kayu itu pun kembali menunjuk inisial sebuah huruf T yang berarti Tria. Pertanyaan yang mereka lontarkan pun semakin lama semakin aneh dan semakin konyol. Sampailah ke sebuah pertanyaan yang membuat mereka dalam bahaya. Siapa di antara kami yang mati lebih dulu? Dengan urut, pin kayu itu menunjuk masing-masing huruf yang berisi inisial mereka satu persatu. Di antaranya huruf T, E, P, dan R. Wajah mereka yang semula ketawa-ketawa mulai berubah menjadi tegang. Tak lama kemudian, sebuah pertanyaan kembali muncul. Bagaimana kami mati? Tiba-tiba, pin kayu itu dengan gesit dan cepat menuju huruf yang harus dirangkai. Dari huruf itu dapat dirangkailah sebuah kata, I kill you, smile, yang berarti mereka berempat akan mati dengan cara dibunuh di tangan Samael. Petir pun tiba-tiba menggelegar. Papan Ouija yang mereka mainkan tiba-tiba terlempar. Tak berapa lama setelah kejadian itu, sebuah peristiwa mengerikan beruntun menimpa 4 remaja tersebut. Sesuai urutan huruf inisial mereka satu persatu, yang pertama huruf T yang berarti Tria. Dia harus mati secara tragis dengan kepala hancur terlindas sebuah truk tronton sepulang sekolah. Kemudian huruf E yang berarti Eka. Dia mati dengan cara tragis. Dia mengalami kecelakaan tunggal mobil yang dia kendarai keluar jalur dan menembus pembatas jalan. Seketika mobilnya masuk jurang dan terbakar. Kemudian huruf P. Selanjutnya untuk Putra. Dia harus mati tersengat arus listrik. Tubuhnya hangus oleh arus pendek yang disebabkan putusnya kabel listrik yang tersambar petir. Dan yang terakhir adalah huruf R, yang berarti untuk Rumi. Rumi tewas dengan cara tertimpa dahan pohon yang tumbang. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit oleh penduduk setempat yang melihat kejadian itu. Namun, nyawanya sudah tidak tertolong. Salah seorang penduduk sempat memberikan kesaksian bahwa sebelum ajalnya, Rumi pernah berucap, Teman-temanku sudah datang menjemput. Kalian tidak perlu repot lagi. Begitulah kata terakhir yang dia ucapkan. Sebuah permainan terkutuk yang meminta tumbal nyawa setiap pemainnya, yang biasa disebut Ouija. Dan bukan seperti mereka berempat duga sebelumnya, bahwa sosok Sam di sini bukanlah Dwi Samudra atau Sam sahabat mereka, melainkan sosok lain yang biasa disebut Samael. Setelah ditelusuri dari berbagai sumber dan kitab-kitab kuno, kita mendapatkan sebuah nama yang misterius. Samael, sebuah sebutan atau nama lain dari Lucifer, yaitu makhluk laknatullah yang akan selalu berusaha menyesatkan manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari Fenomena Tanpa Jasad. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya,
Silahkan pantengin terus channel ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan berikan like-nya jika teman-teman suka dengan video ini. Berikan komen jika ada kritik dan sarannya. Dan teman-teman juga boleh untuk bantu nge-share kisah misteri ini sebagai bentuk support dan dukungannya. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.